Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ila an qala al-qismus tsani, bagian yang kedua. Al-qaulu fi ijtinabil ma'asi, diskursus tentang menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Dalam hal menjauhi kemaksiatan, seseorang sudah diberikan bekal oleh Imam Ghazali di awal-awal bab bagaimana kita jangan sampai masuk ke dalam ciri kelompok ketiga yang mana tujuan utama mereka mencari ilmu adalah untuk memperbanyak harta, meningkatkan derajat, pangkat, tahta, dan dalam keadaannya seperti itu dia merasa baik-baik saja. Dia merasa itu adalah suatu hal kelumrahan. Baik, kita mulai pembahasan tentang menjauhi maksiat. Dalam ketahuilah an-dina syatron. Ad-din yang seringkali diartikan agama, meskipun kurang pas juga ya diartikan agama, karena agama dalam arti religion itu beda kultur antara Islam dan selainnya. Kalau kita sandingkan dengan peradaban Barat sebagai peradaban, bukan sebagai letak geografis ya, banyak sekali hal-hal yang tidak relevan lah, katakanlah seperti itu, karena dinul Islam itu fix, dia tidak mengalami konflik sebagaimana yang terjadi di Barat, yang mana ketika itu agama Kristen ya, Nasoro gitu, banyak mencederai kemanusiaan, diantaranya mencederai akal. Ya, tidak boleh ilmuwan itu menyelisihi gereja. Nah, akhirnya kan konflik. Sementara agama Islam, dinul Islam dari awal sudah membuka wacana untuk mencerdaskan nalar, menghidupkan nalar, untuk mencapai keimanan. Gitu kan. An-dina syatroni, dua bagian. Yang pertama, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Maksiat itu segala hal yang Allah larang kita untuk mengerjakannya. Begitu yang dilarang itu dikerjakan, itu maksiat. Larangan keluar rumah atau batasan dalam social distancing. Ketika itu dititahkan oleh seorang amir, seorang pemimpin, ini konsepnya dalam konteks kenegaraan ya, kenegaraan. Ketika ada titah seperti itu, melanggar titah itu maksiat. Wal akhor, bagian kedua, fi'lut ta'at, menjalankan ketaatan. Satu, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Bagian kedua, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu yang dinamakan taat. Dari dua bagian ini mana yang lebih berat? Watarkul manahi wal asyaddu, meninggalkan
segala hal yang dilarang itu lebih berat. Fatta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Menjalankan ketaatan itu bisa diupayakan oleh setiap orang. Sementara meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan yang membuncah, yang begitu kuat, tidak dapat dilakukan, kecuali orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang berani, yang courage, cukup berani menggugat untuk tidak mengikuti tarikan-tarikan nafsunya, tarikan-tarikan force lah, itu ya, gampangnya lah. Walidzalika demikianlah Rasulullah bersabda, al-muhajiru man hajarasu. Sesungguhnya orang yang hijrah itu orang yang hijrah dari keburukan. Wal mujahidu man jahada hawa. Dan pejuang adalah mereka yang berusaha untuk mengatasi keinginannya. Wa'lam ketahuilah annaka innama ta'sillaha ta'ala bijawarihika. Ketahui ya, ini perlu disadari. Diilmui. Wa'lam itu kan dari ilmu. Tidak hanya menyadari. Tapi ya, mengilmui. Data, informasi, pengetahuan, ilmu. Ini level terdalam. Orang kalau belum mencapai keilmuan yang cukup, maka melakukan hal-hal yang remeh, bukan remeh ya, melakukan hal kemasian itu dibilangnya hal yang remeh. Saking tidak mengertinya. Jadi ilmuilah, ketahuilah bahwasanya saat Anda melakukan kemaksiatan, itu Anda melakukannya dengan fasilitas yang Allah berikan, berupa perangkat badan ini. Dan itu nikmatun minallahi alaika wa amanatun ladaika. Adalah nikmat yang Allah anugerahkan atas dirimu, sekaligus sebagai amanah yang harus dijaga. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala ala ma'siyatihi ghayatul kufran. Mempergunakan fasilitas yang Allah berikan untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan makar, adalah puncak dari kekufuran. Wa khiyanatuka fi amanatin auda'akaha Allahu ghayatut tughyan. Dan pengkhianatanmu terhadap amanah Allah adalah betul-betul suatu yang keterlaluan. Fa inna a'dha'aka ra'ayaka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya anggota badan kita ini adalah rakyat kita. Para pemimpin kan punya rakyat. Rakyatnya individu kita ini ya jasmaniah kita. Fangdur kaifa tar'aha. Maka perhatikan, amati, dan di-manage bagaimana harus diperlakukan. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dalam sebuah hadis disebutkan setiap dari individu pribadi adalah pemimpin, dan pemimpin itu bertanggung jawab atas anak buahnya. Wa'lam ketahuilah anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamati bilisanin dzalikin. Ketahuilah
imani bahwasanya semua anggota badanmu akan bersaksi atasmu kelak di hari kiamat dengan lisan yang sangat fasih. Mereka akan menjadi juru bicara kita, bersaksi atas apa saja yang kita lakukan. Yafdahukallahu ta'ala ala mala'in minal khalaik. Yang dengan itu ketika terbuka, itu kan suatu aib yang besar yang kita ini dikuliti di hadapan semua makhluk. Perlu perhatian betul. Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'mal. Hari di mana tangan dan kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Disebutkan juga al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana mulut dikunci, wa tukallimuna aydihim, dan bersaksi tangan dan kaki mereka atas apa yang diperbuat. Fahfad jami'a badanika. Jaga baik-baik amanah ini, semua dari anggota badanmu ini, khususon a'dha'aka sab'ah, terutama 7 bagian anggota badan kita. Ya, parameternya orang yang beriman terkait dengan menjaga badan ini tentu berbeda dengan mereka yang masih tarikannya di ego duniawi saja. Cara menjaganya beda, jadi memang motif itu akan menentukan, mendeterminan proses dan hasil. Seseorang yang tidak mempertimbangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan kita, melihat, kita diawasi gitu ya. Akhirnya ya sebebas-bebasnya mau ngapa-ngapain. Padahal itu semua fasilitas yang dipakai adalah fasilitas yang Allah anugerahkan. Maka penting untuk menjaga anggota badan kita ini, terutama 7 anggota badan. Apa saja itu? Nanti dijelaskan sama beliau. Kenapa kita harus menjaga? Fa inna jahannama laha sab'atu abwab. Terutama 7 anggota badan itu ya. Dan sesungguhnya neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maqsumun. Yang tiap-tiap pintunya sudah dibagi-bagi. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha. Sudah dikasih judul masing-masing pintu ini sesuai dengan anggota badannya nanti. Apa saja? Al-ainu mata, wal udhun telinga, wal lisanu lisan, lidah, mulut, wal batnu perut, wal farju kemaluan, wal yadu tangan, wal rijlu kaki. Amal ainu fa innama khuliqat laka litahdiya biha fil zulumat. Diciptakannya mata ini untuk kita bisa melihat sesuatu di kegelapan. Wa tasta'ina biha fil hajat, membantu kita dalam melaksanakan atau beraktivitas terkait dengan apa yang kita kerjakan, hajat sehari-hari. Wa tanduru biha, kita melihat, memperhatikan dengan mata ini keajaiban-keajaiban yang ada di bumi dan langit. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat,
dan mentadabburi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah dari 3 perkara mata ini ya. Apa saja? 1, an tandura biha ila ghairi mahramin. Mata tidak digunakan untuk melihat yang diharamkan. Wa ila suratin malihatin bi syahwati nafs. Dan tidak melihat atas gambaran-gambaran yang menggiurkan, yang membangkitkan nafsu, membangkitkan syahwat. Au tandura biha ila muslimin bi ainil ihtiqar. Jangan sampai mata kita digunakan untuk melihat, menilai sesama muslim, sesama manusia dengan pandangan yang penuh hina. Kemudian yang ketiga, au tattali biha ila aibi muslimin. Atau mata ini kita gunakan untuk mencari-cari kesalahannya orang muslim. Wa ammal udhunu, jagalah untuk tidak mendengar pada perkara bid'ah atau ghibah atau sesuatu yang keji atau berkecimpung dalam kebatilan. Jangan juga dipakai untuk ngerumpiin kejelekan orang lain. Telinga ini Allah ciptakan untuk mendengar kalamullah dan sunnah Rasulnya. Wa hikmata awliyaihi, menyimak hikmah-hikmah para kekasih Allah. Wa tatawassala biha ila istifadatil ilmi, dan sebagai perangkat untuk mendapatkan ilmu. Litana labihal mulkal muqima wan na'imad daim, untuk mencapai kebahagiaan paripurna, kebahagiaan yang terus-menerus berkesinambungan. Saat telinga ini kita gunakan untuk hal-hal yang makruh, sara maka nalaka alaika, maka apa yang sejatinya dipersembahkan sebagai hadiah untukmu akan berbalik menjadi bencana. Wa anqalaba ma kana sababa fawzik, dan berbelok 180 derajat, yang mana pendengaran itu dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya, malah menjauhkan. Fasara sababa halakika, dengan itu telinga yang tidak dipakai sebagaimana mestinya akan menjadi sebab kehancuran diri. Wa hadza ghayatul khusran, sungguh ini adalah sebuah kerugian yang nyata. Wala tadunnanna annal isma yakhtassu bihil qa'il dunal mustami'. Jangan kira bahwa dosa ini hanya diperuntukkan kepada si pembicara saja, sementara yang mendengarkan, yang menyimak itu tidak. Fa fil khabari innal mustami'a syarikul qa'il. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya orang yang mendengarkan orang yang sedang berbicara baik atau buruk itu dimasukkan ke dalam syarikul qa'il. Ya, seperti orang yang mendengar dan yang ngomong itu sama levelnya. Wa huwa ahadul mughtabin, dan yang si pendengar itu ya termasuk salah satu orang yang menggunjing. Mughtabin. Wa ammal lisanu, nah, sedikit lagi ya.
Fa innama khuliqa laka lituktsira bihi dzikrallahi ta'ala. Lisan ini diciptakan untuk banyak berzikir kepada Allah, membaca kitab, wa tursyida bihi khalqallah ila tariqihi, wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Lisan ini untuk membantu para murid-murid yang lain, para pelajar yang lain kepada jalan Allah, sekaligus menjadikan alat mengungkap apa yang ada tersembunyi dalam diri. Faidasta'maltahu li ghairi ma khuliqalak faqad kafarta bi ni'matillahi. Saat Anda tidak menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, maka sungguh Anda termasuk orang yang kufur nikmat. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Yang akan merugikan semua anggota tubuhmu dan juga makhluk yang lain. Wala yakubbun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ini ada sebuah perumpamaan ya. Bukan perumpamaan, ini hadis Nabi yang mana ketika itu ada sahabat yang mempertanyakan apa iya efek dari lisan ini sebegitu kerasnya menyeret orang ke dalam neraka. Nah, kemudian Rasulullah menegur dengan potongan hadis ini. Wala yakubbun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jangan kira bahwa orang terperosok ke dalam api neraka itu oleh karena sebab hasil atau buah dari banyaknya dia ngomong gitu loh. Fastadhir alaihi bi ghayati quwwatik hatta la yakubbaka fi qa'ari jahannam. Wa fil hadis inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah fayahwi biha fi jahannam 70 kharifa. Bersungguh-sungguhlah untuk menjaganya, jangan sampai lisan ini menarik kita kepada neraka jahanam. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sini dulu pas jam 6 ya.